Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki di semester 2 di kelas 10. Padahal kita belum pernah berjumpa. Tapi apapun adanya, yang pasti tidak menghalangi semangat untuk bisa belajar lebih baik demi mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari yang sekarang lagi ramai yaitu Corona atau COVID-19. Dalam semester genap ini yang akan kita pelajari sebagai pemula yaitu tentang hukum-hukum Newton. Ulangi, hukum-hukum Newton, tapi tentang gerak. Yang paling dominan dari hukum-hukum Newton itu ada 3, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Artinya semua permasalahan-permasalahan tentang gerak ini tidak terlepas dari 3 hukum ini, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu hukum Newton 1. Ini dikenal juga sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Dalam hukum ini disebutkan, selama tidak ada resultan gaya atau resultan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0, di sini di bawah dituliskan sigma gaya. Sigma gaya itu berarti jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0. Yang ini nih sama dengan 0. Maka benda itu akan selalu pada keadaannya. Ini. Yang dimaksud dengan selalu pada keadaannya itu bendanya yang tadinya diam akan tetap diam, yang tadinya bergerak lurus beraturan juga akan tetap bergerak lurus beraturan. Ini adalah pernyataan dari hukum Newton 1. Kita teruskan. Ada hukum Newton 2. Nah, hukum Newton 2 ini dinyatakan bahwa besarnya percepatan pada sebuah benda itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ulangi, kalau kita tunjuk langsung, percepatan ini lambangnya A, ini adalah menyatakan sebanding. Jadi percepatan itu sebanding dengan resultan atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga bisa dirumuskan yang namanya sigma gaya atau jumlah gaya-gaya itu sama dengan M kali A atau massa kali percepatan. Jadi F lambang untuk gaya satuannya Newton, M adalah lambang untuk massa satuannya kilogram, sedangkan A adalah lambang untuk percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Ini N adalah Newton. Besarnya 1 Newton itu sama saja dengan rumus yang ada yaitu 1 kilogram ya. 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Atau satuan yang lebih kecilnya adalah din. Nah, 1 din itu sama dengannya 1 gram sentimeter per sekon kuadrat. Atau kalau hubungan antara Newton dengan ini, berarti 1 Newton sama saja besarnya dengan 10 pangkat 5 din.
Yang berikutnya hukum Newton 3. Di sini, jika ada dua benda berinteraksi, gaya yang dilakukan oleh benda pertama pada benda kedua itu sama dan berlawanan arah dengan gaya yang dilakukan oleh benda kedua pada benda pertama. Maksudnya begini, yang dimaksud dengan hukum Newton 2 itu berlaku reaksi sama dengan aksi sama dengan reaksi atau reaksi sama dengan aksi. Kalau ada aksi, ada reaksi, itu artinya antara dua benda interaksinya pasti berlawanan. Berlawanan arah. Artinya kalau berlawanan arah itu pasti yang satunya positif, yang satunya negatif. Nah, dalam hukum Newton 3 ini apabila ada dua benda, anggap saja di sini ada M1, ada M2. M1 dengan M2 mempunyai gaya yang besarnya sama, tetapi M1 arahnya ke kanan kalau kita lihat gambar, M2 arahnya ke kiri. Maka dinyatakan menurut hukum Newton 2, aksi sama dengan reaksi, berarti F21 atau F12 besarnya sama saja dengan F21. Kalau di sini F21 sama saja dengan F12, hanya arahnya berlawanan. Berarti di sini kalau yang ke kanannya positif, berarti yang ke kirinya negatif. Nah, gaya aksi dan reaksi pada prinsipnya di sini ada dua. Kedua gaya tersebut berpasangan. Ya, yaitu bekerja bolak-balik hanya pada dua benda, selalu berpasangan. Tapi arahnya berpasangan itu berlawanan di sini. Arahnya kebalikan, tapi besarnya sama. Itu pada hukum Newton 3. Nah, untuk lebih memahaminya, coba perhatikan contoh penerapan hukum Newton di sini. Jika ada sebuah benda yang beratnya V, maka di sini ada gaya ke atas, lambangnya N, ini bukan Newton, tapi gaya normal. Terus kemudian benda ini ditarik oleh gaya sebesar F ke kanan. Maka yang pasti antara benda dengan meja, kalau di atas meja atau dengan dasarnya, itu kalau dasarnya itu kasar, maka ada gaya namanya gaya gesek, yang biasanya ditulis dengan lambang F, tapi F-nya F kecil. Ya, F kecil. Nah, maka gaya-gaya yang ada pada benda ini, di sini sigma gaya terhadap sumbu Y. Nah, ini terhadap sumbu Y tidak ada perbedaan atau tidak ada terjadinya pergerakan. Artinya kalau kita buat sumbu Y dengan sumbu X, tetap sumbu terhadap sumbu X-nya 0, terhadap sumbu Y-nya juga 0. Kalau bendanya hanya bergerak ke kiri atau ke kanan. Maka dinyatakan sigma gaya terhadap sumbu Y-nya sama dengan 0. Karena sama dengan 0 berarti N dikurangin W, atau boleh dibalik, W dikurangin N sama dengan 0. Kalau ini pindah ruas, berarti N sama dengan W. Ya. Nah, berarti N sama dengan, kalau W itu di sini sama dengan massa kali gravitasi, maka W bisa diganti M kali G. Ini terhadap sumbu Y. Sedangkan terhadap sumbu X-nya pasti mengalami perubahan posisi, beda dengan sumbu Y. Nah, di sini berlaku hukum Newton 2. Kalau ini hukum Newton 1. Nah,
pada sumbu X berlaku hukum Newton 2. Sigma gaya terhadap sumbu X sama dengan massa kali percepatan. Nah, sigma gaya atau jumlah gaya-gaya yang ada, F ke kanan, sedangkan F yang kecilnya gaya geseknya ke kiri, maka yang ke kanan dikurangin yang kiri F, dikurangin F kecil gaya gesek sama dengan MA. Nah, rumusnya untuk gaya gesek itu adalah koefisien gesek kali gaya normal. Kalau gaya normalnya tuh diganti dengan mg, maka n sama dengan m kali g. Oke. Nah, contoh yang lain, contoh yang lain di sini. Penerapan hukum Newton juga. Misalnya ada suatu benda ditarik oleh gaya, di sini ada gaya gesek antara benda dengan dasarnya, terus ada gaya normal, ada gaya berat. Ya, gaya berat. Nah, jika massa benda 2 kg koefisiennya 0,5 gaya tarik sebesar 20 Newton, carilah. Sebentar. Oke, kita kembali. Jika massa benda 2 kg koefisien geseknya itu 0,5 dan gaya tariknya 20 Newton, ada perintah carilah besar gaya normal, ya. Terus yang B besar gaya geseknya, terus yang C besar percepatan bendanya. Nah, ini kembali kepada pembahasan yang tadi terhadap sumbu Y, di sini besarnya gaya normal sama dengan mg. Masukin m-nya yang ini 2 kilo, sedangkan g-nya gravitasinya 10. Jadi 2 kali 10 20. Sedangkan pada sumbu X-nya tadi dirumuskan yaitu sigma fx sama dengan m kali a, yaitu gaya dikurangin gaya gesek sama dengan MA. Gayanya berapa? 20. Ya. Gayanya 20. Terus koefisien geseknya 0,5 dimasukin 0,5. Gaya normalnya di sini yang sudah kita cari 20 dimasukkan ke sini 20 sama dengan 2A. Nah, ini untuk mencari percepatan. Berarti percepatan sama dengan, ya, percepatan sama dengan, sekarang coba lihat di sini. 0,5 kali 20 sama dengan 10. 20 dikurangin 10, 10. 10 dibagi 2 sama dengan. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa sebagai dasar untuk bisa mempelajari materi-materi berikutnya, sekaligus bisa menyelesaikan soal yang bagus yang tugaskan nanti di lewat WA ya. Lewat WA, mudah-mudahan sekilas bisa memberikan paling tidak sebagai gambaran. Oke, sampai di sini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.